Hai Anover semuanya, kembali lagi di dalam channel Anomali. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai klien kami yang adalah seorang gay. Yes, teman-teman tidak salah dengar, seorang gay yang bertemu dengan Yesus atau bukan di dalam mimpi dan tidak layak masuk surga. Di video kali ini, disclaimer tambahan adalah kami akan membahas berbagai yang mungkin menyerempet ke terminologi Kristen. Jadi, bagi teman-teman di luar sana yang mungkin akan mudah tersinggung, terutama mungkin yang beragama Kristen, kami serahkan kebijakan kepada kalian semua. Kalau tidak mau nonton, ya sudah. Bagaimana ceritanya? Stay tune. Tersebutlah klien kami yang kali ini bernama Bro Wilmar. Habis nama A udah banyak, Anton, B Bambang, C Charlie, D Doni. Sekali-kali kita mulai dari abjad akhir W. Wilmar, jarang kan? George pernah, Sergio pernah, Jeffrey pernah. Anyway, nggak penting. Nah, Wilmar ini dulu bukanlah beragama Kristen. Dia beragama yang lain. Kami tidak sebutkan agamanya apa. Oke? Kita mulai dari latar belakang masa kecil dahulu yang Wilmar ceritakan kepada kami. Silakan, Lin. Wilmar ini usianya 20-an ya. Nah, dia sekarang udah tinggal di luar negeri, tapi dulu dia sempat di Indonesia. Jadi memang dia kelahiran di Indonesia. By the way, keluarganya dia itu terpecah dari dua agama. Jadi dari kaum ayah dan ibu itu berbeda intinya. Betul. Nah, salah satunya ada Kristen, satunya lagi tidak perlu disebutkan lah ya. Intinya begitu. Nah, tapi ketika Wilmar kecil, orang tuanya bercerai. Intinya seperti itu. Karena salah satunya pindah agama juga kan, Wilmar cerita. Karena beda agama itu kan. Iya, salah Jadi satunya. ya tadinya mereka berdua satu agama kan kalau nggak salah, ayah ibunya. One of them decides untuk pindah ke Kristen, and then they got divorced. Ceritanya begitu kan? Iya. Oke. Lalu setelah kejadian divorce itu, Wilmar pun juga pindah agama juga ke Kristen. Semenjak Wilmar pindah agama ke Kristen, ada beberapa cerita supranatural, bukan cerita sih, beberapa peristiwa yang supranatural yang Wilmar alami yang dia ceritakan kepada kami. Mulai dari mimpi, coba Lin, sebutkan gimana mimpinya. Jadi pertama kali mimpi ketika tidur, dia melihat pintu. Jadi ini daun pintu, terus ada setengah lingkaran begitu, dia bilang, jadi gak benar-benar kotak pintunya. Terus tiba-tiba pintunya kebuka, ada cahaya. Di cahaya itu ada satu sosok orang yang memakai jubah dan bercahaya banget wajahnya, dia bilang. Lalu mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sampai sini, ini bukanlah frase yang tidak umum didengar oleh teman-teman yang Kristen, bukan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup saja itu sudah ada di Alkitab. Nah, yang aneh adalah si Wilmar ini kan nggak pernah background baca Alkitab. Ya, tapi karena dia beragama lain sebelumnya kan? Iya, nah tapi ketika mimpi itu, dia mendengar suara seperti itu, lalu dia bercerita kepada teman-temannya dengan orang sekitarnya, lalu ada orang Kristen, salah satunya di situ lalu mengatakan, oh itu ada yang di Alkitab. Itu hanya Yesus yang mengatakan seperti itu. Ya, betul. Dari Alkitab ya, dan kami yang latar belakangnya ada Kristen juga, taunya kalimat itu hanya diucapkan oleh Yesus. Kami tidak mendengar itu. Ya maksudnya kalau diucapkan di khotbah-khotbah sering, tetapi di sejarah hanya Yesus lah yang mengucapkan kata itu. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu ya guys. Jadi ini tuh bukan kita jelek-jelekin agama Kristen, tapi ini ataupun memang agama sebelahnya. Ya, ataupun agama lain. Jadi ini memang ceritanya kebetulan menyangkut dengan keagamaan Kristen ini, kayak gitu. Berikutnya ada peristiwa kedua, yaitu saat Wilmar, kalau nggak salah pas dia mau tidur ya. Sebelum tidur dia mau doa. Ya, sebelum tidur dia mau doa. Terus tiba-tiba dia melihat ada sosok yang sama lagi seperti yang pertama, dan berbisik kepada dia seperti ini. Wilmar, kamu harus mengikuti cara doa seperti keluargamu yang tinggal di tempat ini. Kan yang tadi yang kita jelaskan kan ayah dan ibunya udah pisah ya. Kita nggak tahu sih orang tua dia yang mana yang ada di rumah itu bareng dia gitu. Tapi pokoknya
nenek ya. Jadi aku nggak tahu dia tinggal sama orang tuanya atau enggak karena Iya, dia tidak bingung. menceritakan. Tapi di situ dia tinggal bersama nenek Iya, dan dia iya. menceritakan kalau neneknya itu memang Kristen. Dan kami nggak tahu ya ini nenek dari yang ayah atau ibu. Iya, Intinya betul. nenek. Iya, intinya nenek. Nah, lalu dia sontak merasa mendapatkan nubuat dan dia, oh iya, sepertinya memang sudah 2 kali dipesan seperti ini, maka sepertinya aku harus menjalankan. Nggak sampai di situ aja, Wilmar masih mengalami kejadian supranatural berikutnya. Ini kejadian yang ketiga ya. Berentetan jadinya. Iya, jadi suatu ketika dia lagi tidur, lalu dia berasa kakinya seperti ada yang pegangin seperti ini, lalu ditarik. Nah, ketika ditarik dia berasa rohnya itu kecabut keluar. Nah, ketika kecabut keluar, dia bilang kayak melayang-layang, lalu hingga dia tuh tiba di suatu tempat yang kosong, hitam. Terus dia melihat ada satu jendela di situ. Anehnya, ruang kosong itu ada jendela, lalu dari jendela itu dia bisa melihat tubuhnya dia sendiri lagi terbaring tidur. Lalu dia merasa tiba-tiba kayak nggak berdaya, kayak pengen ketarik ke bawah tiba-tiba. Nah, lalu nggak sengaja dia mendengar suara gunakan bahasa roh. Tengking. Oh, tengkinglah dengan bahasa roh. Tengkinglah dengan bahasa roh. Seketika itu si Wilmar langsung ingat Tuhan, dia doa, lalu ada cahaya. Dia nggak cerita detail ya, doanya gimana ya? Enggak, Enggak, cerita. dia cuma Pokoknya bilang cuma- intinya doa aja ke Tuhan, terus akhirnya tiba-tiba ada cahaya. Nggak berapa lama lagi, aneh, kayak rohnya tiba-tiba balik lagi masuk ke dalam tubuh. Iya, kejadiannya kayak gitu. Ini ceritanya persis banget ya kayak pas di episode gue yang Evi, yang pas terakhir tuh yang gue ditolong kayak ada aurora terus tiba-tiba gue kesedot terus gue iya. bangun. Iya, ini mirip-mirip sih. Cahaya putih itu. Oke, lanjut. Dan peristiwa supranatural yang dialami Wilmar, which is yang keempat, adalah Wilmar merasa bernubuat. Bernubuatnya seperti apa? Wilmar sedang bersama jemaat-jemaat lain, which is udah jemaat Kristen ya. Lalu dia mengikuti sebuah acara. Gue juga nggak paham sih ini sejenis kebaktian. Kan kebaktian Kristen banyak sekali kan. Tetapi dia merasa ketika sedang mengangkat tangan, memuji Tuhan dan and so on seperti itu, tiba-tiba ada sebuah sosok besar. Dia bilang, dia sambil merem memeluk tubuhnya Wilmar dari belakang. Lalu sosok tersebut mengatakan, "Aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal suaraku." Sebenarnya kata-kata yang diucapkan Wilmar pasti nggak akan exactly precise seperti Alkitab ya. Kami pernah mendengar kata-kata itu juga, tepatnya di Yohanes 10 ayat 27, yaitu domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Semua kata-kata yang baru tersebut, baik dari peristiwa 1, 2, 3, atau 4, Wilmar tidak pernah mendengarnya sama sekali. Karena dia di agama lain, bukan? Sama seperti kami yang mungkin latar belakangnya Kristen, kami tidak paham dengan terminologi-terminologi Buddhism atau Hindu. Kalaupun ada, kami hanya tahu sedikit gitu loh. Nah itu peristiwa 1, 2, 3, 4 itu sangat spesifik dan sangat umum di dalam terminologi Kristen. And it's impossible untuk orang yang bukan Kristen bisa tahu hal itu. Makanya kami mengatakan peristiwa supranatural. Wilmar mengatakan kejadian tersebut bagi dia ya, dibilang bahwa dia bernubuat. Ya sudah, kami hanya mengikuti ceritanya Wilmar. Jadi ada 4 peristiwa ya teman-teman, boleh diulang lagi. 1 dari Wilmar bermimpi melihat sosok jubah besar mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi nggak ada embel-embel belakangnya. Kalau di Alkitab kan tiada yang mencapai Bapa tanpa melalui aku. Itu nggak ada. Hanya sampai akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang kedua adalah ketika Wilmar kind of sadar nggak sadar tapi lagi berdoa, ada suara yang membisikkan kamu harus mengikuti cara ibadah nenek kan, Lin? Oh iya. Yang adalah Kristen. Yang ketiga, Wilmar diganggu oleh sosok besar hitam dan ketika sebelum Wilmar berdoa, Wilmar mendengar suara tengking dalam bahasa roh. Wilmar berdoa, lalu itu hilang. Dan yang terakhir, menurut Wilmar itu adalah definisi bernubuat, di mana Wilmar dipeluk oleh sosok yang tinggi besar mengatakan, aku mengenal suara dombaku. Sampailah kita pada chapter berikutnya, yaitu permintaan klien. Permintaan klien kami kali ini agak wow, karena yang pertama dia berkata, anomali, gimana sih cara saya mencari Tuhan? Tolong bantu saya. Wah anjay, dari berapa ratusan klien anomali, baru ini yang permintaannya seperti ini spesifik.
Yang kedua, dia ingin bertanya dan memvalidasi, anomali benarkah sosok yang di peristiwa 1 itu sama dengan sosok di peristiwa 2. Untuk merefresh memori teman-teman, peristiwa 1 adalah sosok yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Peristiwa supranatural 2, sosok yang berjubah juga yang mengatakan kamu harus mengikuti cara ibadah nenekmu yang adalah Kristen. Nah, sebenarnya permintaan klien hanya 2 itu. Sekarang kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu hasil scanning tim anomali. What did we find? Apa sih yang kami temukan ketika scanning semua peristiwa supernatural itu? Oke, ini udah mulai sensitif nih teman-teman. Tadi kan di opening gue bilang, kisah seorang klien kami yang gay, dia belum ngaku dirinya gay. Peristiwa ini kita belum mendengar pengakuan dirinya bahwa dirinya adalah gay. Sebentar ya, we'll getting there. Kita mulai dari berbagai peristiwa itu. Kita mulai dari peristiwa yang pertama. Sembari Wilmar cerita, gue itu ketika lagi fit call ngerasa kok ada yang aneh ya, energinya berebet-berebet. Jadi bagi Anovers yang udah tahu cara kerja kami, gue Jaslyn Aileen ngerasa ketika orang cerita, Kak Willy, Kak Jaslyn, Kak Aileen, saya dulu mimpi gini-gini, itu gimana? Kadang kami langsung tahu ini energi kubu kanan banget atau energi kubu kiri banget. Nah, dari ceritanya Bro Wilmar, melihat sosok terang, ada pintu setengah lingkaran kan kamu bilang, terus yang berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tuh sebenarnya sudah harusnya tidak terbantahkan. Gue ulang, harusnya tidak terbantahkan. Itu kubu kanan, mengingat dari ceritanya ya, arahannya, dan itu terminologi Kristen. Tapi kok energinya ada yang berebet ya, kayak gue ngerasa kayak berebet. Teman-teman tahu gak sih kalau kayak sinyal handphone kayak berebet. Nah, dalam hasil scanning, Adam pun juga udah pernah berkata ini, nggak boleh ada istilah berebet. Kalau dalam setiap peristiwa ada berebet, kita harus suspicious. Ini apa nih? Harus either murni total atau ngaco total gitu loh. Kalau berebet ini, gue curiga. Nah, apa yang kamu lihat, Lin? Jadi ketika Wilmar cerita, dia kan cerita melihat pintu kan. Lalu aku ya dengerin biasa aja, tiba-tiba aku dapat vision. Pintunya itu atasnya setengah lingkaran seperti yang dia bilang. Jadi bukan pintu kotak memang. Pertama kali aku vision lihat itu, dan ketika dia bilang pintunya setengah lingkaran, nah berarti udah nyambung nih. Kayaknya aku udah connect into dengan apa yang dia ceritakan kan. Terus lanjut dia bilang ada sosok berjubah. Oke, aku lihat berjubah, dan dia bilang bercahaya kan. Tapi yang aku lihat bukan bercahaya. Aku ngelihatnya dia hitam. Dan ketika aku cium baunya, bukan bau kubu kanan. Intinya begitu. Setuju sih, badannya besar ya. Badannya besar, dia agak nutupin wajahnya, tapi aku belum terlalu ngeliat jelas karena situasinya memang agak gelap sih di pintu itu. Jadi ini di pintu, terus dia berdiri di depan pintunya memang. Terus berdiri begitu, si Wilmar cerita bilang sosoknya warnanya putih bercahaya, tapi kok yang aku lihat hitam. Dia hitam, tapi dia bersembunyi di balik cahaya, Lin. Iya, itu benar. Ada cahaya di belakangnya, tapi ada cahayanya, bener. Dari pintu itu keluar cahaya memang. Itu bener. Tapi terus energinya itu nggak bisa bohong, karena kalau energi kubu kanan harusnya pertama kali yang aku rasakan adalah kedamaian, kasih, atau nggak ketenangan batin. Tapi ini kok pride. Iya, pride dan agak suspicious. Agak suspicious. Tahu nggak Anovers semuanya? Kayak mejeng gitu. Dia kayak mejeng gitu loh. Ini loh gua kayak gitu. Gue sampai minta Wilmar tolong jelasin lagi lebih detail peristiwa yang ke-1. Karena gue takut gue yang halu scannernya gitu loh. Ya kalau teman-teman mau bilang gue yang halu silahkan. Tapi gue sampai mastiin, boleh nggak Bro Wilmar ceritain pelan-pelan peristiwa yang ke-1 lagi. Sampai dia bilang pintunya beginilah sosoknya. Di situ gue scannernya ekstra tuh powernya kan. Bukannya malah berebet, malah jebret. Anjay, gue ngerasa ini kubu kiri nih. Nah, mungkin teman-teman bingung kayak, oh sabar. Kalau pakai sound effect kayak yang kayak rewind, gue nggak bisa. Semenjak operasi gigi nggak bisa lagi. Nggak bisa, Jess. Aileen seneng. Kenapa? Karena udah nggak bisa jayus lagi. Enggak sih, ada gigi nggak ada gigi pun tetap jayu sih orangnya, susah. Tadi siapa yang ngomong Mbe itu dogi, Lin. Nggak ada orang mbe, nggak ada, Lin. Ya kan binatang sama aja, sama, it's same. It is the same. Ya masa bodoh it's same. Oke, ya udah. Lanjut. Pasal 1, Aileen selalu benar.
Pasal 2. Oh iya teman-teman, gue mau nambahin. Pasal 1, Aileen selalu benar. Pasal 2, jika Aileen salah, ingat pasal 1. Pasal 3, jika pasal 1 dan 2 tidak dipatuhi, tidak bertanggung jawab atas keselamatanmu. Tuh lihat mukanya tuh. Sampai sini mungkin teman-teman masih bingung kayak ini apa hubungannya anomali antara vision itu dengan kubu kiri. Oke. Pertama, dari energi gue merasakan berebet berkali-kali diceritakan, gue nggak merasa fullness of kubu kanan yang Aileen bilang, kedamaian, cinta kasih, dan semua yang positivity itu kok ada dompleng dikit-dikit gitu loh. Kalau energi bar itu kayak berebet sampai malah pride, keangkuhan. Gimana caranya? Nah, begini Anovers semuanya. Dari pengalaman kami anomali berjalan selama hampir 3 tahun dan berbagai kasus di lapangan yang kami terserah percaya atau tidak dibantu oleh Yesus, kami tidak pernah sedikit pun mendengar Yesus berkata, ikutilah aku, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah yang paling benar. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak pernah. Yang ada Hotel Sisil misalnya, itu nggak tedeng aling-aling. Yesus energi beliau nggak pakai intro, nggak pakai inilah Yesus, nggak, langsung Willy dan segala anomali kita, kalian akan menghadapi cobaan, tapi kalian bisa menghadapinya, galak banget. Makanya kami di channel lain kami berkata Yesus itu nggak tedeng aling-aling dan langsung to the point, nggak pakai basa-basi dan tegas. Kadang galak sih bagi kami subjektif. Dan bener kan, di malamnya kami diganggu. Ini thumbnailnya episode kami bisa dilihat bagaimana kami diganggu oleh iblis-iblis di Hotel Elisalam. Itu kasus di mana Yesus membantu, dan juga bagaimana Yesus hanya meniup, lalu semua iblis-iblis itu berterbangan sehingga legion pun juga sampai menunduk kepada beliau. Ada lagi yang kami dibantu oleh Yesus di thumbnail kisah ini, yaitu klien kami yang di-pick. Remember guys? Ya kan? Yang di-pick yang ada jinnya itu loh. Nah, sepertinya ada jin yang mungkin melihat energi sosok Yesus gitu. Lalu Yesus bilang kayak, aku datang dari Dia yang mengutus aku, gitu kan. Kami udah cerita kok di video itu, jinnya, hah, gitu kan. Terus Yesus bilang berkata, Allah gitu. Oh iya, jinnya langsung kayak, ya whatever, tonton sendiri dah videonya. Kayaknya udah terlalu keluar topik gak sih? The point, kami tidak pernah sekalipun merasakan ketika bekerja bersama Yesus sebuah presensi atau sebuah energi yang memaksakan bahwa akulah yang kebenaran, kalian harus ikuti aku. Yang ada yang kami rasakan dari Yesus adalah bagaimana makhluk astral pun bisa diampuni, dikasihi, dan bagaimana kita sebagai human menjadi nilai bagi human lainnya ataupun makhluk astral lainnya. Itu yang menjadi dasar kami merasakan dua validasi nih, yaitu energi yang berbet-berbet dan pola kami bekerja sama dengan Yesus. Sampai tahap ini, kalau banyak orang di luar sana melalui lensa kamera tersebut mengatakan kami yang halu, silahkan, karena itu memang hak teman-teman. Namun, kecurigaan kami tidak berakhir sampai situ. Peristiwa nomor 2 pun yang berkata, kamu harus mengikuti jalan, cara ibadah nenekmu. Itu juga kami melihatnya, gimana kalian lihat? Coba deskripsi dulu deh, di mana yang kalian lihat. Ini kayaknya di mana berkelompok ya. Jadi yang datang itu nggak selalu harus sama seperti yang pertama. Jawabannya sih beda, tapi sama-sama memang. Kenapa Lin? Serang ya? Per detik ini as we speak, kami dari tadi udah diserang gerombolan dan ini sangat tidak nyaman. Ini sepertinya demons yang nggak begitu kuat, tapi organisasinya besar banget. Karena mereka berlindung di balik perisai agama. Inilah bahayanya. Are you okay, Lin? Oke, lanjut deskripsi ini, Jess. Kita bantai balik aja nanti habis ini. Siap Lin emang. Hanya Aileen yang bisa ngomong dengan poker face. Kita bantai aja balik habis ini. Masalahnya dia nyerangnya kurang ajar, masuk ke dalam telinga, bangke emang. Jadi itu kayak paku gitu ya. Memang. Kakak aja tadi kayak jadi goblok, nggak bisa ngomong apapun. Ya kadang caranya emang begitu gitu juga sih. Mulai berani ya kamu ya sama kakak ya. Mulai berani kamu. Ya kadang emang begitu juga sih. Terlepas dari dia atau enggak. Lanjut. Kakak nggak senang dibully. Ya, terlalu pintar sih. Anjing. Tuh lihat tuh Jocelyn. Iya, di mana berkelompok. Udah sih kan, udah kan. Oke. Tadi Satu udah. kakak ya.
masih seputar penjelasan Jesslyn yang tadi, ini nggak normal ketika kubu kanan seakan-akan memaksakan satu cara tertentu beribadah dengan kepercayaan tertentu. That's not right for us. Karena 3 tahun kami bekerja bersama kubu kanan, tidak pernah sekalipun kubu kanan itu mengatakan ini cara yang paling benar. Nggak ada. Yang ada kita semua berkonsentrasi. Kadang-kadang it takes a while, mungkin beberapa saat, detik, atau ya nggak nyampe menit, tapi beberapa detik. Kayak kita semua berkonsentrasi. Kita mohon arahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana cara mengatasi ini. Dan cara mengatasinya, tanda kutip, itu 1001 cabang. Tapi dari 1001 cabang tersebut nggak pernah kami dengar kayak doa dengan cara agama ini, dengan kepercayaan ini. Enggak. Doa dengan hati ini, doa dengan niat seperti ini, tembakan ke situasi tersebut. Pernah kalian dengar kubu kanan bilang doa dengan cara ritual seperti ini? Enggak pernah. Enggak, sebenarnya lebih ke arah ini ya. Palingan beberapa klien kami ketika doa kan nggak konsen. Paling diberi cara alternatif. Contohnya mungkin bisa disiapkan lilin supaya menambah konsentrasi. Lebih kasih sarannya seperti itu, tapi tidak pernah mengatakan cara doa mana yang paling benar. Karena balik lagi ke niat dan hati. Betul. Iya kan? Yang kami berkebutuhan khusus yang enggak, sebenarnya banyak juga. Banyak salah satunya yang di Tangerang itu. Dan ada juga kan misalnya cara beberapa orang untuk menggapai Tuhan itu nggak melalui doa tetapi melalui meditasi kan. Ada beberapa orang, jadi nggak harus cuma doa doang, berbagai cara dapat ditempuh untuk kita supaya mendekatkan diri ke Tuhan. Ada yang datang ke tempat ibadah, ada yang doa sendiri di rumah, ada yang melalui pergaulan dengan teman-teman. Jadi kayak mungkin anggota-anggota gereja ikut organisasi seperti itu. Ada juga yang meditasi. Sebenarnya macam-macam, dan biasanya tuh klien ketika menanyakan kepada kami atau enggak ketika kita assess situasi, kok doanya nggak maksimal, itu kubu kanan nggak pernah bilang doa kamu salah, tapi lebih diarahkannya doa mana yang lebih efisien untuk kita dan memberikan saran-saran. Mungkin ketika dia meditasi lalu dia memaksakan, kubu kanan mengatakan kamu sebenarnya tidak terlalu cocok dengan meditasi, mungkin ada alternatif lain. Ya, itu sering. Kalau meditasi mungkin kamu bisa untuk meditasi pernafasan untuk meningkatkan daya konsentrasi. Lebih seperti itu, jadi nggak pernah memaksakan yang mana paling benar dan mana yang salah. Nggak pernah. Mungkin di revise, maksudnya dari Aileen dilihat dari sisi koin yang berbeda. Yes, benar. Betul bahwasanya setiap kali video call kami kadang-kadang pernah mendapat abstrak dari sebut saja kubu kanan yang mengatakan kamu tidak cocok cara ini, bukan karena itu salah. Namun misalnya ada orang-orang tertentu yang kalau lagi meditasi itu malah pikirannya tambah liar kemana-mana. Mendingan lu jangan pakai cara itu deh, pakai sesuatu yang bisa membantumu terfokus pada Tuhan, baik itu sebuah patung atau yang lain. Dan gak bisa disamarata. Ada orang yang justru gara-gara satu patung gak puas, 2 patung, 3 lah, jadi istilahnya fokus ke patungnya, gak bisa dipukul rata. However, ini poinnya, kubu kanan selalu mengatakan pada kami, kalau gak cocok cara ini, kenapa? Bukan harus cara ini karena ini benar. Itu perbedaannya, teman-teman yang terhormat. Dan balik lagi ke niat sih. Ketika berdoa yang paling penting itu kan berbagai macam cara kan bisa ditempuh. Tapi balik lagi ke hati. Bagaimana kita ke Tuhan. Kalau doanya kita fokus, kusyuk, tapi nyumpahin orang kan sama aja ya. Tadi Jesslyn mau ngomong sesuatu? Oh iya, sebenarnya Tuhan tuh deket banget sih. Nggak yang harus kita neko-neko sampai gimana banget. Oh iya harus. Well, aku pernah ngerasa gini sih. Jadi waktu itu abis pulang dari kuliah apa bukan ya? Nggak tahu lah. Pokoknya abis pulang aku nyetir di jalan tol. Aku ngelihat langit itu indah banget. Terus aku ngomong ke Tuhan, ya Tuhan, langit buatanmu indah sekali. Engkau begitu dekat sebenarnya dengan kami. Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat Engkau. Tetapi apa yang ada di depan kita, sesungguhnya itu adalah Engkau. Aku ngerasa begitu sih. Ya, gak harus kok kita nyari Tuhan sampai ke orang pinter, sampai benar-benar bersusah payah, karena Tuhan tinggal di dalam hati kita. Lalu sebelum peristiwa yang ketiga kami scan, kita beralih ke yang keempat dulu ya,
yaitu yang dia bernubuat. Itu pun kami merasakan ada juga didompleng oleh sosok yang bukan kubu kiri, bukan kubu kanan. Kalian juga ngelihat itu nggak jauh-jauh kan dari kubu kiri. Yang terakhir, peristiwa yang ketiga, itu baru kami ngerasa energinya pure ketika dia ditolong, itu baru kami berasa. Nah, itu kubu kanan. Sebenarnya ada kubu kiri dan kubu kanan yang Ya, yang bermain narik di itu situ. yang narik pertama kubu kiri, Iya, gitu kan. Itu kubu kiri yang narik. Oke. Nah, lalu percakapan berlangsung awkward tuh, karena dia nggak nyangka masa iya dia melihat itu semua ada campuran kubu kiri. Harapannya dia, saya tidak pernah mendengar kata-kata itu semua, harusnya ini semua benar-benar berasal dari Tuhan. Kami mau ngomong apa coba? Bingung kan sebagai anomali kan. Nah, tiba-tiba gue menemukan sesuatu yang lain. Ketika gue terus-terusan nge-scan peristiwa yang keempat itu, Wilmar ini juga bertanya terus mengenai yang dia bernubuat. Tetapi arahan kalimatnya Wilmar bukan bertanya, tapi kayak malah pingin mengkukuhkan, ini loh Tuhan, ini loh Tuhan. Yeah. Kalau bertanya kan seperti ini, anomali, ketika aku dipeluk, itu aku bernubuat bukan sih? Itu kan pertanyaan. Atau ketika aku dipeluk, ada suara aku mengenal dombaku, itu apa artinya? Itu pertanyaan. Tetapi instead of pertanyaan, Wilmar malah cerita ke kami, aku benar-benar tahu dipeluk. Ya kan, anomali, itu benar-benar terasa nyata, itu nubuat kan lah. Jadi dia kayak pengen mengkonfirmasi apa yang dia dapat. Di situ kami udah ngerasa ada yang ngebul-ngebul gitu loh, memprovok. Wah, kami ngerasa this is not good. We are dealing with kubu kiri yang organisasional, jelek, organisasional. Maksudnya besar banget gitu loh. Jaringannya di mana-mana. Tiba-tiba gue menemukan sebuah memori bahwasanya gue bilang, Wilmar pindah agama diawali dengan bitterness ya. Jadi kayak ada sebuah memori di masa lalunya Wilmar. Dia melakukan ini semua, pindah agama dan yang lain-lain, bukan karena mungkin motifnya dia sedang mencari Tuhan murni, dari bitterness. Nah, setelah digali-gali, gue bilang kayak, Wilmar gak usah cerita. Barulah dia cerita, aku gay kak. Disitulah kami baru tahu. Oh, nah dari Wilmar gay itu dia cerita banyak, sampai even setelah kami fit call pun dia kirim telegram ke admin kami. Dia bilang seperti ini, selamat malam, kalau beneran ceritaku akan dipublish nanti. Sebenarnya tadi aku lupa bilang kalau di momen saat aku pindah keyakinan umur 14 tahun itu aku dapat banyak bullying dari pihak keluarga bapak, teman, dan pihak sekolah SMP yang mungkin bikin takut untuk come out soal aku gay. Kalau beneran ingin dipublish, tolong tekankan soal bullying, soal pindah keyakinan ini ya. Ya, walaupun kemarin tuh aku pindah agama di bawah umur, tapi jujur aku masih trauma sih kalau ingat kelakuan mereka, dalam kurung pihak sekolah, guru, teman, dan keluarga bapakku. Lebih parah lagi dapat kekerasan dari bapakku kemarin. Dan ternyata ini setelah kami fit call. Berarti benar adanya bahwa kami mendeteksi, Wilmar, lu memulai pindah agama ini bukan dari mungkin yang lagi adem ayem, tidak merasa ada masalah, tapi dari bitterness. Dari situ gue ngerasakan, karena mulainya dari bitterness itulah domplenglah kubu kiri. Karena dia memulai dengan hati yang merasa pahit, terus mencari sesuatu. Jadi seakan-akan mencari Tuhan itu bukan ingin mencari Tuhan, tapi simply karena mencari pelarian. Berapa banyak kita menemukan orang-orang di luar sana yang, mohon maaf sekali lagi, tapi ini fakta, mencari Tuhan itu bukan mencari Tuhan, pelarian. Pelarian dari masalah hidupnya, banyak sekali. Nah, kita nggak berharap Wilmar seperti itu, tapi pencarian dia itu kalau kami runut kabel energinya mengarah ke situ, sampai akhirnya dia cerita bahwa dia gay. Ya kami ikut concern, prihatin mengenai ceritanya Wilmar tersebut. Tahu-tahu nggak berapa lama Wilmar cerita-cerita lagi sampai terucaplah sebuah kata-kata yang bikin hati kami terenyuh. Dia bilang, aku sebagai gay itu layak gak sih masuk surga? Ya kan guys? Ya kan? Terus dia bilang, kenapa dari tadi aku nanya-nanya terus konfirmasi, ini Tuhan gimana cara nyarinya? Karena dia begitu takut dia tidak masuk surga. Terus kami agak geram sih. Itu kata siapa Wilmar? Kata siapa gay itu gak masuk surga itu kata siapa? Itu kan. Ternyata usut punya usut, Wilmar sendiri yang cerita. Ibuku katanya. Ibuku itu semenjak tahu aku pindah agama, dia marah sekali katanya. Dan juga
ketika tahu aku gay, berkali-kali ibunya kayak bukan mendoktrin apa ya, kayak ngomongin gitu loh. Seorang ibu kayak mungkin sejenis mengumpat kayak kamu nggak masuk surga, kamu nggak masuk surga, kamu nggak masuk surga, kamu nggak layak masuk surga gitu. Makanya Wilmer jadi trauma. That's why ketika dia pindah Kristen, dia seakan-akan menemukan tanda kutip harapan baru yang sayangnya didomplengi oleh kubu kiri bangsat yang tahu orang sedang dalam kesedihan malah dibakar-bakar. Terus Wilmer juga cerita bahwa soalnya seperti kisah ini kak, kisah Sodom dan Gomora, aku takut sekali dihanguskan. Ya ampun. Ya sudahlah, terus Carrie sampai nimbrung, Wilmer, apakah kamu dimusnahkan oleh Tuhan sekarang? Ya kan, kalau kamu dimusnahkan, kamu tidak akan berada di sini, bernafas dan fit call bersama-sama. Berapa ribu gay di luar sana, berapa puluh ribu bahkan yang masih bernafas sekarang, tidak dimusnahkan dan masih dikasihi Tuhan. Berapa banyak. Bahkan ketika setelah Wilmar cerita dirinya gay, situlah langsung gue kayak dapet abstrak titik. Wilmar, sorry ya, Anomali minta izin untuk bawain cerita gini. Karena kebayang gak Wilmar, betapa banyaknya ribuan ataupun puluhan ribu ataupun ratusan ribu gay di luar sana yang mungkin orang gak tahu, tetangga kita, tidak kelihatan, laki normal, tetapi mereka tertekan batinnya, mereka tertekan oleh sosial dan merasa tidak layak masuk surga dan yang lain-lain oleh kepercayaan-kepercayaan tertentu. Berapa banyak. Teman-teman boleh menghujat gue, tetapi gue merasa di saat itulah kemarin itu gue merasa punya tugas, gue harus bawa ini. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang adalah gay, kami tidak pernah menjudge teman-teman, tetapi pesan dari kami, Tuhan tidak melupakan setiap inci dari ciptaannya. Jadi surga atau bukan, itu bukan urusan manusia yang menghakiminya. Namun kami percaya mau gay, mau penyuka sesama jenis, mau LGBT, tidak ada satupun yang ditolak olehnya selama kita masih berada di jalan Tuhan. Besides, orang-orang yang di sana yang gue jadi emosi. Bisa deh lu orang-orang di sana yang selalu bisa bilangnya gay. Kalian kan nggak tahu kenapa mereka jadi gay. Kalian kan nggak tahu kalau mungkin ketika di masa kecil usia 3-5 tahun dia mengalami gangguan atau dia mengalami kekerasan seksual oleh orang-orang dewasa kayak kalian. Tapi begitu udah gede, kalian cuma bisa ngomong, wah gay. Ini gue udah ngebela terus terang. Bukan ngebela karena itu sebuah perbuatan yang harus dikukuhkan secara hukum ya, bukan. Tetapi gue ngebela mereka as human. Karena mereka menjadi begitu bukan tanpa sebab gitu loh. Nggak ada bayi terlahir jadi gay dan lesbi itu nggak ada. Ada bayi terlahir jadi LGBT. Nggak ada kan bayi terlahir. Actually bayi terlahir punya agama juga nggak ada gitu loh. Tapi dengan cerobohnya manusia ketika orang itu sudah tumbuh besar, kalau gay nggak layak masuk surga. What the fuck, man? Sorry, I digress. Let's go back to the topic. Sekali lagi, sorry, gue bukan mendukung bahwa gay itu adalah perbuatan yang harus dimuliakan atau dielulukan atau dibanggakan. Tidak. Tapi klien Anomali banyak sekali kan yang gay. Mereka orang biasa, mereka tidak merugikan orang lain. Kami menghormati mereka dan menghargai mereka sebagai human. Itu intinya. Jadi gue gak setuju kalau mentang-mentang gara-gara LGBT, sesama jenis atau apa, udah langsung dibilang berdosa. Kami tidak setuju. Sebenarnya kami lebih gak setuju dengan orang-orang yang menghakimi ya. Karena sebenarnya yang menilai siapakah yang masuk surga itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita bahkan gak tahu apakah dengan menjadi gay, menjadi LGBT, apakah akan masuk surga? We don't know. Karena tingkatan alam di luar sana juga banyak sekali. Banyak banget. Jadi, dan we don't know loh. Yep. Alin mau ngomong lagi? Bilang apa ya? Alin dulu, sorry. Di sini kita Anomali bukannya mendukung LGBT sekali lagi, tapi kita cuman ingin sharing mengenai humanity. Yep. Jadi walaupun mereka gay dan lain sebagainya, bukan berarti mereka tidak layak dikasihi, bukan. Bukannya mereka layak diperlakukan dengan kasar, bukan. Menurut aku seharusnya orang-orang seperti itu juga harus diperlakukan sebagaimana seharusnya manusia diperlakukan. Diberi kasih sayang, diberi perhatian, menurut aku. Kenapa? Karena Tuhan aja masih mengizinkan mereka bernafas. Sekarang gantian. Kalian yang merundung para gay, lesbian,
transgender, dan lain-lain, kalian mencaci maki mereka, kalian gimana ya, jahat gitu perlakuannya ke mereka. Sekarang dibalik ya, kalian yang seperti itu layak tidak untuk masuk surga? Sama kan pertanyaannya, simple kan? Jadi lebih baik perbaiki diri sendiri dahulu. Ntar, itu Keris tadi. Iya, kok tahu sih itu Keris? Jelas itu Keris. Terus. Oke. Jadi tidak bisa semerta-merta kita dengan berdalil kepercayaan tertentu bilang bahwa diri kita sendiri yang paling suci, diri kita sendiri yang paling benar. Orang yang melenceng dari yang menurut kita benar itu adalah salah. Belum tentu. Selama mereka tidak merugikan orang, memangnya itu merugikan hidup kalian. Perbaiki diri sendiri masing-masing terlebih dahulu. Lebih baik tidak usah menjudge orang sampai akhir hayat hidup kalian, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan masuk surga atau tidak. Alam terbagi dalam begitu banyaknya. Kamu tidak akan tahu akan kemana, bukan? Aku yang bertanya kepada orang-orang di luar sana, apakah kamu satu persatu mengetahui akan masuk mana setelah meninggal nanti? Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Kalau ada, tolong sertakan di kolom komentar cerita kamu yang mengatakan bahwa kamu sudah pasti masuk surga atau neraka. Aku sangat ingin mendengarnya, kata Keris. Kok kamu jadi serem sih, Keris? Mungkin Keris serius banget. Serius sih. Lin, tambahan Lin. Menurut aku daripada menjudge kayak gitu, bukankah lebih baik kita tetap sharing kasih, rasa kepedulian kita, dan kebaikan kepada orang-orang sekitar tanpa memandang bulu. Terlepas dari apakah dia gay, apakah dia cacat, apakah dia cantik, apakah dia jelek, itu semua hanya perspektif kalian, tapi yang menilai dari tindakan kita adalah Tuhan. Timbangan Tuhan bukanlah timbangan kalian. Timbangan Tuhan gak sempit, bukan cuma masalah gay doang, tapi tindakan kalian, kelakuan kalian terhadap sesama kalian, bahkan terhadap sesama ciptaan Tuhan dengan binatang, dengan pohon, itu juga dihitung loh. Yep. Jadi jangan hanya menjudge orang hanya karena kekurangannya dia, tapi jadilah menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Perbaikilah diri kita dari perbaikilah diri kita dari kekurangan yang ada. Jika kalian sudah tahu kalau kalian tidak baik dalam melakukan hal ini, contohnya kalian berbuat tidak baik kepada ibu kalian, ya kalian perbaiki di situ. Tanpa perlu menjudge ibu kalian seperti apa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Balik lagi. Setiap manusia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri terhadap Tuhan. Tadi kita udah bahas mengenai masalah LGBT-nya. Sekarang kita mau sedikit kasih penjelasan kenapa dia bisa didompleng demon. Padahal kan dia kan rajin ke gereja, rajin berdoa kan. Nah itu sebenarnya gak semua orang yang beragama seperti itu ya. Balik lagi niat dia ke Tuhan ketika berdoa, ketika beribadah. Kebetulan karena dia memiliki kepahitan, lalu proses dia mencari Tuhan itu kebetulan ada demon yang mendompleng dan lewat. Jadi itu alasan kenapa dia bisa mengalami hal-hal supranatural berkali-kali. Nggak cuma 1 kali doang, tapi sampai 4 kali. Emang kebetulan aja kasusnya terjadi di dia gitu. Jadi bukan salah agamanya. Sebenarnya juga dia pun juga nggak tahu menau gitu ya mengenai demon ini. Jadi memang demon ini datang
Ya karena yang seperti Elin bilang tadi, masa lalunya dia yang pahit, begitu pula juga free will dari Demon itu sendiri ya. Iya, Demonnya mencari kesempatan supaya belok, tapi berkedok agama di balutnya. Betul. Seperti itu. Tapi kenapa kami bisa bilang ini? Karena kebetulan, karena ketika kami melihat dia, siapa namanya? Wilmar. Iya, ketika kami melihat Wilmar juga masih berkenan kok di depan Tuhan. Masih banget. Bapak masih berkenan pada dia, dan Bapak masih sangat amat sayang pada dia. Dan kami juga masih bisa melihat kalau dia memang masih tulus kepada Tuhan. Niat dia benar-benar tulus 100%. Oleh sebab itu, makanya kenapa si Wilmar ini kami melihatnya tidak embed dengan demonnya. Memang ketika kami proses cerita itu, kami mencium ada bobo demon, tapi kami melihat dia masih ada jarak dengan demonnya. Demonnya itu mencoba untuk provokasi dia. Untuk supaya belok, supaya dia nggak lurus gitu loh. Nggak lurus 100%. Oke, aku mau share sedikit guys, cerita mengenai teman aku yang dia begitu suffer ya. Dia begitu berkorban, begitu menderita akan kisah dia masa lalu. Masa lalu dia dilalui tidak begitu baik. Dia memiliki orang tua yang tidak suportif, serta memiliki saudara yang melecehkan dia. Saudara ini suka meniduri dia. Sekarang dia, maksudnya saudaranya ya, menjadi seorang pendeta. Ketika sudah menjadi pendeta, dia bilang kepada teman aku, "Sudah ya, yang lalu-lalu ditutup saja karena saya sudah jadi pendeta." Tapi tidak ada minta maaf guys. Kayak udahlah, itu kan cuman urusan pas kita masih kecil doang. Tapi gak pernah minta maaf, gak pernah merasa simpati terhadap teman aku. Sementara teman aku hidup dalam kehancuran, dia di sana sebagai seorang pendeta berkhotbah, menghakimi banyak orang, dan mendoakan banyak orang. Aku gak akan sebut pendetanya siapa, tapi buat kamu yang denger ini, hati-hati, karena karma masa lalu pasti menunggumu. Ini aku ngomong campuran ada kari sedikit sih, aku berasa. Yuk. Nah, dalam setiap cerita selalu ada istilahnya perspektif dari koin yang berbeda, dari mata uang sisi koin yang berbeda. Kalau tadi itu adalah pernyataan kami anomali yang mendukung gay sebagai human, ada juga yang kami juga against ya. Bukan mengenai humanity-nya, tapi implikasi perbuatannya. Contohnya, gue pernah dulu di United States, lebih tepatnya di Massachusetts. Habis itu sempet ke California. Please correct me if I'm wrong. Ada yang namanya Proposition 8 atau bagaimana gitu. Ini sebenarnya bukan negara gue sih. Cuma di sini gue ngeliat bahwa gue nggak setuju. Adalah gay berusaha dilegalkan. Oke, itu masih 50-50 tuh, kayak batasnya antara dosa nggak dosa, hukum bukan hukum. Tetapi ketika sudah mulai dipaksakan ke literatur pendidikan anak kecil, misalnya ya anak kecil belajar Prince nyium Prince, terus kayak Prince pacaran sama Prince, itu gue nggak setuju. Itu udah menyebalkan menurut gue. Nggak pernah gue ngelihat, kenapa dasarnya gue bilang begitu, gue nggak pernah melihat alam pun ya, alam yang kalau female dan male itu, misalnya male dan male terjadi pembuahan, gue nggak pernah lihat sih. Ada alasan mengapa Tuhan menciptakan alam desainnya seperti itu. Gue nggak pernah melihat terjadi reproduksi, terutama di human, male ketemu male, gimana caranya reproduksinya? Ataupun female ketemu female. Ada alasan mengapa ada male, ada female. Dan itu sudah dibuat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sisi kami dari perspektif yang berbeda. Jadi ada juga ketidaksetujuan kami. Namun coba teman-teman renungkan. Dari sekian banyak teman kita yang, karena ini konteksnya gay, kami sebutnya gay. Dari sekian banyak teman kita yang gay, berapa banyak dari mereka yang memaksakan kehendak mereka sih? Mungkin 90% lebih. Mereka bahkan satu, gak mengakui dirinya. Dua, mereka tidak maksa kayak, lu harus suka gue dong. Enggak, lu gak boleh suka cewek. Kapan?
they respect us so much. Mereka menghormati kita. Hanya mungkin 0,01% yang kepalanya mesti dijitak tuh, yang memaksakan lah, yang sampai bahaya kalau menduduki kursi politik lah, kursi pemerintah. Nah itu yang bahaya, karena bisa aja dia bertindak dibisikin kubu kiri, terus mulai ngacak-ngacak sistem kenegaraan. Nah itu yang kami nggak setuju. Jadi bagi Anovers dan bagi teman-teman yang menonton ini, mohon gunakanlah pikiran kita dengan leluasa, bahwa selalu ada dua sisi koin yang berbeda dalam setiap cerita kami. Balik lagi, kami bukan pendukung gay. Kalau ada yang komen pendukung gay, nonton ulang videonya. Oke? Kita netral. Kami netral. Oke? Netral. Kakak nggak bisa pegang mikrofon, geter banget. Tuh, Geter, takut banget kakak. Tuh, Oke. Di akhir video kami ada beberapa poin yang bisa kami bagikan. Yang pertama, dalam konteks keimanan dan kepercayaan, kesesatan terjadi ketika kita mulai merasakan menemukan kebenaran dan berusaha menjustifikasikannya kepada setiap orang untuk menerima kebenaran tersebut. Abstrak itu gue juga dapat ketika fit call bersama Wilmar, bahwa kesesatan tuh mulai terjadi ketika kita merasa inilah kebenaran dan orang-orang harus ngikut kebenaran gue. Dan sedihnya, sayangnya, unfortunately, biasa kebenaran berbalut agama. Nggak bisa orang bilang kebenaran berbalut sains, karena memang sains identik dengan kebenaran. Kalau agama itu, ruang untuk konfliknya sangat besar. Yang kedua, ketika kami fit call dengan Wilmar kemarin, bahkan ada HB yang agak geram, sedih, tapi juga pengen menyampaikan suaranya. Ya kan guys? Nggak tahu HB siapa. Dia tegas, kata-katanya menyentuh hati banget. Gue sampai sekarang nggak tahu itu HB siapa, tapi signature itu adalah HB. HB tersebut mengatakan seperti ini: seharusnya setiap komunitas dan kepercayaan yang konstruktif berusaha menyadarkan manusia bahwa dirinya hanyalah sebuah debu yang sangat kecil di antara lautan kemuliaan dan kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa di jagat raya ini. Namun sebuah debu yang sangat kecil tersebut pun sangat dikasihinya dan tidak dilupakannya. N huruf besar ya. Jika ada komunitas dan kepercayaan manusia yang hanya berfokus mengajarkan kepada manusia bahwa ia berdosa, ataupun dia tidak berharga, ataupun tidak layak di hadapan Tuhan, maka tinggalkanlah kepercayaan dan komunitas tersebut. Sampai sekarang gue nggak tahu itu suara HB siapa, cuma gue tulis di sini karena itu deep banget dan menyentuh banget. Dan yang terakhir teman-teman, dalam cara main dunia astral, semua tidak tergantung textbook, semua bermain dengan hati dan pikiran. Bahasa dan penggambaran boleh berbeda-beda setiap manusia, namun hati dan pikiran itu adalah universal. Think about it this way. Kami orang Indonesia, orang Amerika ngomong bahasa Inggris. Anggap saja kami nggak bisa bahasa Inggris, dan anggap saja orang American nggak bisa bahasa Indonesia. Sari roti lagi sebentar. Lapar. Kalau kami ngomong Roh Kudus, atau Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun hati dan pikiran kita tertuju, orang American yang dengar, they don't know. Nggak berarti apa-apa itu kata kami barusan tuh, nggak berarti. Nggak nyentuh hatinya orang Amerika pun juga enggak. Sebaliknya, ya sebaliknya juga, you know what I mean. Kalau misalnya orang Amerika ngomong Holy Spirit, God, kalau kami nggak ngerti artinya, enggak, doesn't mean anything. Itu yang kami maksud dengan bahasa dan penggambaran manusia bisa berbeda-beda, namun hati dan pikiran adalah universal. Dan sampai detik ini kami percaya berinteraksi terhadap kubu kanan atau bahkan percikan Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah terbatas hanya dengan bahasa ataupun penggambaran manusia. Sekian dulu video kami kali ini. I know video kami kali ini memang sensitif dan agak panas, tetapi semua pertimbangan kami serahkan kembali kepada Anovers semuanya dan orang-orang yang menonton ini. Selama ada pembelajaran dan makna yang bisa dipetik dari video kami, itu sudah lebih dari cukup. In the end, kami mengucapkan thank you for watching, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Thank you semuanya, bye-bye.